Kedua, kapan kita berhenti mendoakan sesuatu? Kedua adalah ketika Tuhan melalui Roh Kudus berkata tidak untuk satu hal. Di awal tadi saya sudah katakan, saudara minta A, kalau Tuhan berkata tidak, itu sebenarnya ada berkat yang dahsyat, karena Tuhan mau memberi yang B. Tadi di awal saya katakan, doa yang berkenan adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Kita coba mengubah kehendak Tuhan menjadi A. Mungkin kita ngotot, paksain Tuhan jadiin A. Kalau Tuhan jadiin, itu mungkin di belakang-belakangnya bisa menjadi jerat atau apa ya. Tapi Tuhan mau kasihnya B, walaupun tidak sesuai dengan harapan. Percayalah, di balik yang B itu selalu ada yang baik. Ini, nangkep ini ya. Jadi, kapan kita berhenti mendoakan sesuatu adalah ketika Tuhan melalui Roh Kudus berkata tidak. Jangan saudara maksa. Contoh, siapa? Paulus dah ya? Oke. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Paulus berkata begini dalam hatinya, saya mendoakan orang lain tumpang tangan, orang sakit sembuh. Kenapa saya punya penyakit, yaitu duri di dalam daging? Kok Tuhan nggak mau kabulkan doanya? Ya, dia berkeluh kesah seperti ini. Coba kita baca ini ya. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru berdoa kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara mendoakan orang lain, 10 orang sakit sembuh. Saudara doain anak saudara cuma sakit yang ringan, nggak sembuh-sembuh. Bisa nggak iblis mengintimidasi saudara? Bisa nggak? Bisa. Makanya dikatakan, supaya utusan iblis ini mundur daripadaku, dia sebenarnya sakit, duri dalam daging. Next, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau saudara baca di ayat sebelum-belumnya, itu cerita tentang Paulus dikasih duri di dalam daging. Dan ahli teolog itu berkata itu penyakit. Berdoa untuk dirinya sendiri, nggak sembuh-sembuh. Iblis ambil kesempatan, ya, 3 kali lu berdoa. Nah, kapan kita berhenti mendoakan sesuatu adalah ketika Tuhan melalui Roh Kudus berkata tidak. Saudara, dalam kita berdoa selalu ada jawaban Tuhan, kan 3 ya. Ya, tidak, tunggu dulu, ya. Saya sih sering ajarkan kepada saudara, apa yang harus saudara doakan supaya Tuhan tidak bisa berkata tidak. Masih ingat gak? Pokoknya kalau kamu doakan itu, Tuhan tidak mampu untuk berkata tidak. Dan di balik itu, ada berkat yang dahsyat. Regu A. Tadi saya mau bilang, Pak Tomat jangan jawab dulu. Apa? Iya. Saudara minta hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan gak mampu berkata tidak, nak. Atau tunggu dulu, nak. Dia pasti berkata apa? Yes. Tangkap ini? Nah, hari ini saya mengajarkan sesuatu. Ayo berdoa, minta sesuatu di mana Tuhan tidak bisa berkata tidak. Oh ya, lupa kasih pengumuman nih. Edi baru punya anak ya. Laki perempuan? Perempuan ya? Iya. Namanya siapa? Aini. Hah? Aini Selomita. Oh. Mesti tulis itu ya. Nanti kita doakan ya. Sama Ita, selamat. Tuhan sudah memberkati, mengaruniakan seorang putri keturunan ilahi. Coba bayangkan kalau anaknya Edi, kalau nanti 1 tahun, 2 tahun, dia bisa ngomong, nanti mau panggilnya apa nih? Dedi, ayah, bapak, atau apa? Hah? Iya. Bapak, buat dong saya nih. Tadi namanya siapa? Agak susah ya. Hati yang mengasihi bapak dan ibu. Masa si Edinya bilang, jangan sekarang ya, tunggu nanti kamu masuk TK deh. Bisa. Saat itu juga Tuhan menjawab. Tangkap ini. Ya. Nah, tapi ketika saudara mengasihi Tuhan, firman-Nya berkata, sekiranya engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Nanti dites. Waktu ditampar pipi kanan, mau nggak kasih pipi kiri? Tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Mau nggak? Wah, nggak mau, keenakan dia, entah tambah ngelunjak. Berarti saudara belum mengasihi Tuhan. Saudara tahu ketika saudara mengasihi Tuhan, ada berkat yang dahsyat luar biasa dong.
Coba dikeluarkan, saya lupa ingat. 1 Korintus 2 ayat 9 bukan? Coba ada. Berkatnya apa? Sering kita nyanyikan lagu ini kan? Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga. Terus apa lagi? Disediakan buat siapa? Bagi orang yang banyak doa. Salah ya? Nah, mengasihi Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa berkatnya ketika saudara bisa mengasihi Tuhan. Luar biasa ini. Ayo kita baca ini. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Waktu saudara berdoa untuk satu hal ini, tema khotbah saya, kapan kita berhenti mendoakan sesuatu? Poin kedua adalah ketika Tuhan berkata tidak. Ketika kita berdoa, minta, Tuhan berkati saya hati yang mengasihimu. Tuhan tidak bisa berkata tidak. Tunggu dulu, nggak bisa. Dia selalu berkata iya. Tangkap ini. Ya, oke. Itu. Saya sering ajarkan ya tentang doa, minta satu hal ini. Jawab yang jujur ya. Yang selalu beribadah di tempat ini, sering saya ucapkan ini. Siapa yang berdoa, minta hati yang mengasihi Tuhan? Cuman Ibu Erna, yang lain minta apa? Minta rezeki dilancarkan. Hah? Maaf nih, mungkin kasar. Saudara bodoh kalau minta rezeki dilancarkan, diberkati usaha saya. Itu saudara minta buah. Benihnya ya hati yang mengasihi Tuhan. Saudara dapat pohonnya, buah itu hanya akibat. Mulai sekarang nih, keluar dari tempat ini, doamu harus seperti itu. Hati yang mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Saya selalu minta dua ini. Ketika saudara bisa melakukan dua hal ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, firman Tuhan berkata, kedua hukum ini tercakup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kalau saudara bisa nurutin firman ini firman Tuhan berkata, ada berkat. Kau akan angkat menjadi kepala bukannya ekor, sekiranya engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ternyata Alkitab ini kalau saudara peres hukumnya cuman terdiri dari dua hukum yang tadi saya sebut. Dahsyat enggak? Jadi saudara harus berdoa, minta hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kemampuan kekuatan yang daripada Tuhan. Oke ya. Ketiga, kapan kita berhenti mendoakan sesuatu adalah ketika